Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmadani dengan NIM C0C025038 dari Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan definisi analisis regresi. Analisis regresi atau perambalan adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang. Berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahannya dapat diperkecil. Regresi dapat juga diartikan sebagai usaha memperkirakan perubahan, supaya kita tidak salah paham bahwa perambalan tidak memberikan jawaban pasti tentang apa yang terjadi, melainkan berusaha mencari pendekatan apa yang akan terjadi. Regresi menggemukkan tentang keingintahuan apa yang terjadi di masa depan umum untuk memberikan kontribusi menentukan keputusan yang terbaik. Yang berikutnya, persamaan garis regresi. Persamaan garis regresi adalah model hubungan antara dua variabel atau lebih, yaitu antara variabel bergantung, dependen variabel, dengan variabel bebasnya. Sedangkan yang dimaksud garis regresi adalah suatu garis yang ditarik di antara titik-titik sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menaksir besarnya variabel yang satu berdasarkan besar variabel yang lain, dan juga dapat digunakan untuk mengetahui macam korelasinya, positif atau negatifnya. Apabila dua variabel X dan Y yang mempunyai hubungan atau korelasi, maka perubahan nilai variabel diartikan sebagai variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lainnya. Yang berikutnya, analisis regresi sederhana. Model regresi linear sederhana merupakan persamaan yang menyatakan hubungan antara satu variabel prediktor X dan satu variabel respon Y yang biasanya digambarkan dalam suatu garis lurus. Persamaan regresi linear sederhana Y A ditambah BX. Koefisien regresi dapat dihitung dengan rumus. Keterangan Y regresi dibaca Y topi, A konstanta koefisien regresi, variabel dependen, variabel terikat, variabel tak bebas. Yang berikutnya, analisis regresi berganda. Regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen X1, X2, X0 dengan variabel dependen Y. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Apakah masing-masing variabel independen berhubungan dengan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dan variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan naik turunnya variabel independen kriterium bila dua atau lebih variabel independen, sehingga faktor prediktor dimanipulasi dinaik turunkan nilainya. Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. Rumus dari analisis regresi linear berganda sebagai berikut. Keterangan Y A tambah BX tambah BX tambah BX. Keterangan Y variabel dependen nilai yang diprediksikan, X variabel independen, A konstanta, B koefisien regresi nilai peningkatan atau penurunan. Contoh langkah-langkah penggunaan regresi sederhana.
Menentukan tujuan analisis, mencari objek yang menjadi variabel pertama, mengumpulkan data, mengelompokkan variabel, menggunakan rumus regresi, membuat model persamaan, melakukan prediksi. Mengumpulkan data. Langkah-langkah analisis ketiga adalah mengumpulkan seluruh data yang diambil dari peneliti. Dalam mengumpulkan data, hendaknya ditulis dalam bentuk tabel berikut. Contohnya, mengelompokkan variabel. Setelah semua data Anda diperoleh dan dari bulan 1 hingga ke 12 beserta objek yang dipengaruhi dan yang tidak dipengaruhi. Selanjutnya, Anda bisa mengelompokkan dalam bentuk variabel yang mewakili untuk mempermudah analisis selanjutnya. Contohnya seperti ini. Menggunakan rumus regresi. Jika data sudah dikelompokkan dengan variabel, Anda bisa memulai langkah analisis dengan memasukkan rumus yang tersedia. Namun, sebelumnya Anda harus mencari konstanta A dan B. Contoh, rumus mencari A jumlah Y, jumlah X 2, jumlah X, jumlah X Y, jumlah data, jumlah X, jumlah A, 88, buka kurung, 573, tutup kurung, 257, buka kurung, 1970, alfa sama dengan 10,18. 12, buka kurung, 573 dikurang 257. Rumus mencari D, jumlah data, jumlah X, Y, jumlah X, jumlah X, Y, jumlah data, jumlah X 2, jumlah X 9. Membuat model persamaan. Model persamaannya adalah YA ditambah BX. Selanjutnya Anda bisa memasukkan data yang dalam persamaan tersebut sehingga diperoleh data seperti berikut. Melakukan prediksi. Langkah terakhir memprediksi bisa langsung dilakukan menggunakan persamaan yang sudah tersedia. Misalnya, Anda ingin mengetahui jumlah penjualan jika biaya iklan 25 dalam jutaan rupiah, maka perhitungannya adalah Y sama dengan 19,18 ditambah 583 sama dengan buka kurung 25 tutup kurung 14 sama dengan 14,55. Dan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa jika biaya iklan TV yang dilakukan mencapai 25 dalam jutaan rupiah, maka jumlah penjualan mencapai 14,55 dalam jutaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.